Aku cumian 3 hari yang lalu. Aku dibawa keluar dari Pulau Angin oleh grup Li Tianque. Tuan Li ini jauh dari pusat gubuk di daerah kumuh. Mayoritasnya orang gila. Dia dikirim ke sini 3 tahun lalu, sekarang berusia 21 tahun. Informasi spesifik, tidak ada sepertinya seorang gelandangan. Didiagnosis skizofrenia. Aku tidak mau Tolong lepaskan aku. Kakak. Aku membunuh seseorang. Jangan takut, Tianque. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Salju turun begitu indah. Sungguh indah. Kakak, jangan. Dia saja. Asisten Meng kenapa harus memilih orang gila dari daerah kumuh? Berkepentingan dengan urusan bos Li, tidak takut mati ya? Tuan Li, siapa sebenarnya orang besar ini? Tidak menyangka bisa hidup keluar dari pulau ini. Kami dipindahkan ke Taman Kiang ini. Ini juga hal yang baik. Hanya perlu merawat seorang gadis kecil. Meskipun mentalnya agak bermasalah. Tapi setiap hari tidak ribut. Duduk bengong di sana sangat tenang, bukan? Li Tianque 25 tahun, putra tertua grup Li, bertindak kejam. Banyak orang yang kaya dengan memanfaatkannya. Banyak juga yang membencinya dan sering mencoba membunuhnya. Orang yang melakukan kesalahan di dekatnya akan mati dengan tragis. Aku tidak sakit. Hanya sebelum yakin dikeluarkan dari Pulau Angin. Apa maksudnya? Hanya bisa menunjukkan sedikit gejala. Kalau tidak, jika dia tahu, tidak akan ada hasil yang baik. Aduh, kamu ini. Kamu memang sakit. Ayunan ini bukan untuk dimainkan seperti ini. Beginikah cara kalian merawat orang? Maaf, ini kelalaian kami. Jangan sampai aku melihat 2 orang tidak berguna ini lagi. Ya. Kedepannya saat Tuan Li datang, kalian tidak perlu masuk untuk melayani. Ya. Kedepannya saat Tuan Li datang, jadi aku akan terus ditempatkan di sini. Mengapa presiden grup besar? Apa yang bisa dilakukan oleh orang gila seperti saya? Mirip sekali dengan dia. Siapa dia sebenarnya? Musuh atau mantan kekasih? Ya, sangat mirip dengan Nona Besar. Saat itu Nona Besar sedang sakit. Juga diam seperti ini. Bahkan saat pergi sangat elegan. Saat dia meninggal, baru berusia 21 tahun. Pemeriksaan umum untuk Nona ini sudah dilakukan, tidak ada penyakit menular. Juga tidak agresif, Anda tidak masalah bersamanya. Selain itu, tidak ada informasi identitasnya. Tidak penting, hanya pengganti saja. Apa perlu identitas? Sepertinya besar kemungkinan mantan kekasih. Berarti saya hanya bisa jadi pengganti seumur hidup. Pergi dulu, saya tidur di sini. Apa maksudnya tidur? Apa yang terjadi? Ingat, mulai hari ini, Anda adalah orang saya, Li Tianque. Tidak mungkin di depan seorang pasien dengan gangguan mental melepas pakaian. Ini pasti orang yang tidak normal. Jangan lepas. Jangan lepas lagi.
Tidak bisa, harus segera pergi dari sini. Baru keluar dari sarang harimau masuk ke sarang serigala. Presiden grup keuangan nomor 1 ternyata tertarik pada orang gila. Sungguh aneh. Melompat ke bawah tidak sulit. Sulitnya adalah tidak mengeluarkan suara sama sekali. Agar tidak langsung ditangkap kembali, tidak peduli, coba saja. Kenapa mandi begitu cepat? Sudahlah. Kenapa kamu lari ke sini? Bisa saja kita sama-sama hancur. Tanpa perintah saya kamu berani lari. Kaki kamu akan saya patahkan, mengerti? Saya lupa kamu orang gila. Diberitahu pun kamu tidak mengerti. Ayo kita sama-sama hancur. Selesai. Kakak, tolong keringkan rambut saya. Kakak, apa yang terjadi? Apa yang dia mau saya lakukan? Dengar, saya hanya mengajari kamu sekali. Lain kali jika saya minta kamu mengeringkan rambut saya, kalau kamu tidak mau, aku akan memotong jari-jari cantikmu. Satu persatu. Untuk diberikan kepada anjing. Sakit jiwa. Jadi yang meninggal itu kakaknya. Aku adalah pengganti kakaknya yang telah tiada, mungkin ini lebih baik. Setidaknya dia tidak akan macam-macam padaku. Peluk aku. Si gila kecil ini benar-benar merepotkan, tidak bisa mengerti bahasa manusia. Kak, saat kamu pergi aku baru berusia 9 tahun. Aku tidak bisa memberikan apapun padamu. Sekarang aku 25 tahun, tetap sama. Tidak bisa memberikan apapun padamu. Kak, seperti saat kita kecil dulu. Tolong tepuk aku ya. Ini baru benar. Sial, gatal sekali. Tampangnya seperti manusia. Kenapa begitu berdarah? Lanjutkan tepukannya. Kak. Aku telah membunuh. Kak, jangan-jangan. Sial, apakah sudah terlalu lama tidak menyentuh wanita? Kenapa tertarik pada orang gila? Membuatku bereaksi tapi tidur begitu nyenyak.
sakit sialan. Akhirnya pergi sakit sekali. Hari ini, beberapa anggota parlemen berbicara sembarangan di depan media, mengatakan Anda ingin memanipulasi ekonomi negara A, dan ingin menghancurkan ekonomi negara A. Manipulasi pasti akan dilakukan, tapi mengatakan itu salah mereka. Selesaikan saja. Mengerti. Oh ya, carikan aku seorang wanita. Wanita-wanita seperti apa? Dewasa bersih. Rela mengerti. Ya Bos Lee aneh. Bos Lee datang melihat pengganti kakaknya. Setelah melihat langsung minta wanita. Logikanya sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya aku harus melihat dengan baik dunia yang tidak kulihat selama 3 tahun ini. Dan juga keluargaku yang tidak kulihat selama 3 tahun. Wah Nona hahaha. Hei, katanya Tuan Muda sudah beberapa hari tidak datang. Apakah dia akan datang hari ini? Sepertinya tidak. Katanya Tuan Muda malam ini akan pergi ke kota tetangga untuk menghadiri jamuan makan malam, tidak sempat kembali ke ibu kota. Apalagi kembali ke sini. Li Tiankue tidak akan kembali? Itu bagus. Non makan kue haha. Aku si kupu-kupu kecil. Haha. Terbang-terbang. Non. Aku si lebah kecil. Non, dapur itu tidak menyenangkan, ikut Tante Hi keluar. Non. Aku mau terbang. Aku si lebah kecil. Lebah kecil. Aduh. Aku si lebah kecil. Non, dapur itu tidak menyenangkan, ikut Tante Hi keluar. Tidak, aku mau terbang. Aduh, ayo pergi. Dosis obat ini cukup untuk membuat mereka tidur selama 5 jam. Rasa kebebasan. Non sudah sampai 58 yuan. Ini rumahmu. Rumah musuh. Ayah, aku mohon. Jangan kirim aku keluar ya. Aku anakmu. Aku pasti akan membalas budimu ketika aku besar nanti. Ayah, aku mohon jangan kirim aku ke daerah kumuh. Aku akan mati. Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Xiaoxing akan mengalami bencana di usia 18 tahun. Kamu datang ke keluarga Chu kami untuk menanggung bencana Xiaoxing. Kamu harus pergi hari ini. Mau tidak mau. Cumian, sebenarnya aku tidak ingin membuatmu menanggung bencana begitu cepat. Tapi siapa yang menyangka Feng Shenjun menyukaimu? Mengirimkan surat cinta, mengungkapkan perasaan. Mengejarmu mati-matian, aduh. Lihatlah wajahmu ini. Apakah pria suka tipe seperti kamu? Yang terlihat polos tapi sebenarnya seperti rubah? Xiaoxing. Kami adalah saudari yang tumbuh bersama sejak kecil. Saudari? Kamu pantas? Kamu hanya anak terlantar. Keluarga Chu kami membesarkanmu selama 18 tahun. Sudah saatnya kamu membalas budi. Bisa menanggung bencana untuk Chu Xing adalah keberuntunganmu. Xiaoxing. Aduh ayah, bawa dia pergi, sangat menyebalkan. Ayah Chu Xing, aku sudah pulang. Mimpi buruk kalian sudah dimulai. Ayah, ibu. Ibu, kenapa kalian pulang sekarang? Kenapa kamu juga pulang terlambat? Bicara di dalam rumah saja. Aku dengar. Kamu pergi ke grup Li hari ini. Iya sayangnya. Tidak bertemu dengan Li Tiankue. Tapi tidak apa orang yang menerimaku.
Akan berusaha merekomendasikan aku pasti akan bertemu dengannya. Bagus. Xiao Xing, bukankah kamu sedang berpacaran dengan Shen Jun? Ibu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Grup Li yang merupakan grup nomor 1 di negara A? Tidak ada apa-apanya, kamu terlalu berani. Berani mengincar Li Tiankue. Kamu seperti anak sapi yang tidak dekat harimau. Sudahlah, jangan terlalu menyudutkan Xiao Xing. Semakin dibicarakan semakin tidak menyenangkan. Ibu tidak tahu memberi semangat. Sudahlah, aku mandi dulu, tidak makan. Ah, ayah, ibu. Xiao Xing, aduh ayah. Ibu kamu. Apakah ada orang yang menyelinap masuk hari ini? Tidak, kami selalu di rumah. Bagaimana mungkin ada orang masuk? Tidak ada kejadian aneh sama sekali. Tidak, semuanya normal. Sudah turun saja. Jangan-jangan itu Xiao Mian. Ibu, jangan sebut nama itu. Sudah 3 tahun. Dia seharusnya sudah mati di daerah kumuh. Justru karena dia sudah mati. Pasti Xiao Mian, pasti dia menjadi hantu dan datang mencari kita. Sudahlah, kembali lagi bagaimana? Saat hidup saja dia tidak berguna. Mati pun hanya bisa melakukan hal-hal kecil. Artinya jadi hantu pun dia tetap sampah. Benar, ibu. Kamu takut pada Cumian, sangat lucu. Tapi ayah, kalau setiap hari begini, juga bikin kesal. Gimana kalau kita cari master buat bikin mantra, biar roh orang ini terkubur selamanya di neraka tingkat 18. Orangnya udah mati masih mau kubur rohnya. Ini kejam banget, bisa bikin rugi karma. Lihat aja kamu yang ragu-ragu gitu. Untung anak kita nggak kayak kamu. Kalau nggak jadi apa jadinya? Aku langsung hubungi master. Mau nakutin aku? Jangan mimpi. Cumian. Entah kamu hidup atau mati, selalu akan kukuasai. Sudah lama nggak ketemu orang normal sebanyak ini. Rasanya enak banget. Tapi sekarang nggak punya identitas. Benar-benar gelap. Kayaknya susah banget buat bertahan. Dunia ini layak. Selalu ada jalan keluar. Pasti ada caranya. Bertahan hidup, tapi nggak bisa lama-lama dekat sama Li Tianfa. Orang itu kayak bom waktu. Cheng, jangan bilang. Surat palsu yang kamu buat bener-bener susah dibedakan. Keren banget, beneran keren. Lihat ada wawancara Cusing. Cusing, kamu udah sibuk sebulan. Akhirnya berhasil dapat bantuan dari grup Feng untuk anak-anak Afrika. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan? Aduh, jangan bilang begitu. Kayaknya ini cuma usaha aku doang. Sebenarnya, grup Feng udah lama ngelakuin amal. Lihat aja anak-anak Afrika itu susah banget. Nggak bisa sekolah. Aku cuma bantu jadi perantara. 3 tahun ini, Cusing dan Cus Hengming lumayan sukses. Cheng di sana. Cewek itu bagus, beneran bagus. Kalau nggak bisa tidur sama Cusing, tidur sama dia juga bisa.
Kakak pesan banyak sendiri. Apakah kamu bisa habiskan sendiri? Mau nggak? Mas duduk bareng makan. Mau ngegombal ya? Wah keren banget oke. Lumayan juga ya. Di sekitar sini ada hotel bintang 5. Kolam pijatnya enak banget. Nanti aku ajak kamu merasakan. Apa kamu? Kamu ngapain sih? Jangan dekat-dekat. Kakak tante mbak nenek. Aku salah. Salah di mana? Aku seharusnya nggak berani godain kamu. Salah-salahnya adalah nggak boleh bilang nggak bisa tidur sama Cusi baru tidur sama aku. Bukan ah. Dengar-dengar keluarga kamu jualan ijazah palsu. Semua jenis ijazah palsu bisa dibuat. Nenek mau laporin aku ya. Buatkan aku ijazah palsu. Kamu cantik gini ngapain bikin ijazah palsu? Bikin langsung bikin. Perempuan 21 tahun. Ulang tahun 27 Mei sisanya asal aja. Nama juga asal aja. Nama She. Sianglah ah. Ada masalah. Nggak ada nama yang enak dan lezat. 5 hari lagi jam 9 malam. Cafe di Diamond Mall kalau nggak datang. Ah. Kamu mati deh. Baik nenek tenang aja. Aku Yeceng pasti datang. Oke bayarin tagihan ini pergi sana. Abang Ceng ayo pergi cewek ini nggak main-main. Bagus hemat lagi. Bos tambahin 5 kilo udang lagi. Oke. Cepat pergi semua buruan. Selura jalan Kirasiwa. Sewa jalan makanan dunia orang kaya susah dimengerti. Bos minta bungkus 1. Oke. Yang nyewa ini bukan Litian kue ya. Cepat. Bukan dia itu CEO grup keuangan terbesar di negara A. Kok bisa datang ke tempat jalan makanan pinggiran kayak gini? Dia mau lewat. Bersihkan bukan berarti kalian para pedagang. Kembali kerja seperti biasa buat makanan enak. Pedagang barbeque utara. Ingat pakai bahan paling bersih dan sehat di toko kalian. Kalau ada sedikit kesalahan jamin, kalian nggak lihat matahari besok. Cepetan pergi. Hanya bisa jalan selangkah demi selangkah. Bos Lee. Teman-teman bilang aku ini aneh. Nggak suka beli tas atau perhiasan. Cuma suka nongkrong di jalan makanan pinggiran. Bos Lee kayak bapak yang tiap hari di... Jangan kenalin aku. Makan.
Aku tahu Bapak itu Tuan Li. Kok bisa ketiduran?
Data si Nona di Taman Kiang aku nemu sedikit. Jebakan hantu. Hewan peliharaanku juga nggak bisa biarkan orang lain lancang. Kok aku nggak tahu? Wajah malaikat hati sedang Naruh jijik banget. jebakan jahat kayak gini di rumah. Hantu aja nggak dibiarin, pasti banyak dosa. Cusing mati aja lu.
Netizen ini nggak nyangka udah 3 tahun. Masih ada cumian. Tuan Nona. Aku rasa kalian salah paham. Aku bukan cumian yang kalian maksud. Kalian marah sama aku marah. Aku yang ambil Shenjun. Ya aku kembalikan aja. Ngomong apa sih aku ini barang apa? Mau kembalikan apa? Lagi pula dulu cumian, juga nggak pernah respon resmi. Tapi kan dulu kamu suka cumian. Sekarang kamu masih suka nggak? Barusan lihat dia matamu langsung melotot. Jangan mikir macam-macam, sekarang kamu pacarku. Kalian berdua salah paham. Aku bukan cumian aku. Shi Xiangla. Benar, jadi aku bukan orang yang kalian cari. Jangan-jangan salah orang cumian itu selalu penurut. Dia memang nggak mirip, tapi di dunia ini kok bisa ada yang mirip. Ada 2 orang yang sangat mirip. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya tidak percaya. Di dunia ini ternyata ada 2 orang yang sangat mirip. Apakah kamu benar-benar bukan cumian? Apakah kamu punya saudara kembar atau semacamnya? Kalian berdua benar-benar aneh. Maaf ya, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Non, jika kamu menyentuhku lagi, aku akan melapor ke polisi. Xiao Xing, ada apa denganmu? Kita harus menenangkan wanita ini, apakah dia cumian atau bukan. Bawa dia kembali dan interogasi 2 kali, pasti ketahuan. Non, kamu benar-benar mirip dengan seorang teman kami. Dia sudah hilang selama 3 tahun. Karena kita sudah kenal, ini juga suatu takdir bukan? Bagaimana kalau kamu duduk lagi dan ngobrol dengan kami? Tapi aku tidak kenal kalian berdua. Apa yang bisa kita bicarakan? Tidak apa-apa, duduk dan ngobrol saja. Non Xie, kamu dari mana? Orang selatan.
Lalu mengapa kamu datang ke ibu kota? Kamu mau cek KTP kau ya? Non Xie, maaf, kamu mirip dengan seorang kenalan kami jadi. Pacar aku sedikit tidak terkendali, kenalan dulu. Aku Feng Shenjun. Ini pacarku Chu Xing. Aku kenal dia, selebgram kan? Jadi kamu adalah putra ketiga dari grup Feng. Tapi dia pernah bilang di depan umum kalau kalian berdua hanya teman. Oh, kalian berdua main sendiri-sendiri ya? Kamu ngomong apa sih? Dia masih sekolah. Agar dia bisa lancar sekolahnya, tidak terlalu terganggu. Jadi kami memutuskan. Setelah lulus baru mengumumkan. Jadi selebgram takut terganggu ya? Mr. Feng, jangan-jangan kamu ditipu. Kamu pasti cumian kan? Bagaimana mungkin orang asing begitu menargetkanku? Maaf ya Non. Aku ini orangnya bicara langsung. Kalau begitu karena kita tidak cocok, aku pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi, aku. Belum sempat ngajak kamu minum kopi. Enggak usah. Ah, Maaf ya Nona, aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apakan. kamu sengaja ya? Kamu cumian-cumian. Aku tadi lihat itu Nona Chu. Pengen ngajak Nona ini minum kopi. Nona ini baru aja nggak sengaja nabrak. Kamu buta ya? Mas Feng, kamu cepetan bawa pacarmu ke rumah sakit. Aku duluan ya. Aku udah kayak gini kamu masih mau kabur, nggak mungkin. Xiao Xing. Nggak boleh biarin orang ini kabur, harus ditangkap. Cumian. Kalau gitu aku nggak pergi deh. Xiao Xing nggak apa-apakan. Mas Feng, dari tadi kamu juga lihat kan? Aku dari awal sampai akhir nggak nyentuh dia. Pacarmu ini. Jangan-jangan mau ngejebak aku. Bukan, dia cuma terlalu emosi. Gimana kalau kita anterin dia ke rumah sakit dulu? Kalau mau antar ya antar aja, aku nggak ada waktu. Aku duluan ya. Nona Xie, boleh minta kontaknya? Temenku beneran mirip sama kamu. Mungkin ada hubungan antara kalian. Aku ada banyak hal yang pengen tanya. Tapi aku nggak bawa HP. Minggu depan malam jam 8 ultah pacarku. Aku bakal ngadain pesta ultah di Hotel Shengzuo. Tolong ya datang. Chu Xing, kamu nggak apa-apakan mau aku anterin ke rumah sakit? Aku temen sekelasmu Ye Cheng. Maaf, aku lihat tadi kamu sama Xie Xiangla, kalian kenal ya? Kamu kenal dia? Ah, dia. Dulu pernah minta tolong ke aku. Minta tolong. Aku ingat keluarga kamu kayaknya bisnis dokumen palsu ya? Masuk cari, harus tangkap dia. Siap. Asal jangan ke tempat yang bisa ngecek keaslian dokumen online. Dokumen palsu ini bisa beneran mirip aslinya. Membodohi orang biasa tidak masalah. Sepertinya aku bisa mengandalkan kartu palsu ini untuk hidup di kota ini. Setelah kembali kali ini, aku akan berpura-pura gila dan menghilang. Seharusnya tidak akan menyusahkan Bu Fang dan Bu He. Mari mulai bertindak. Nonis sudah bangun ya? Tidurnya sangat nyenyak tadi. Tuan sudah menunggu lama, jarang-jarang Tuan. Sabar menunggu seseorang. Li Tiankue sudah datang. Ayo Bu He bantu memakaikan baju. Wah, bajunya sangat cantik. Ayo, Nonis sangat pintar. Sudah bisa sikat gigi sendiri, Bu He memang pandai memuji. Nonis, mari kita berdandan cantik. Agar Tuan juga senang melihatnya. Apa aku sudah menjadi burung kenari Li Tiankue? Dia bahkan masih main game TV. Harga ini tidak bisa turunkan lagi. Sudah turun, masih rendah. Tidak turun bagaimana bisa naik lagi? Takutnya investor akan panik. Tidak tahu harus jual atau tambah saham. Aku tidak peduli mereka hidup atau mati. Kita yang penting untung. Ya. Ada juga sekretaris He.
Tentang melayani Presiden Cha. Aku yang memberinya kekuasaan, memberinya bonus besar. Dia malah kabur dengan orang lain sampah. Masih harus aku ajari cara menanganinya. Kamu kemari. Apa maksudnya ini? Tanganmu kecil sekali. Jorok banget, jorok. Bunga yang bagus dipotong buat apa? Tuan, beberapa bunga ini merambat keluar pagar kurang indah. Aku potong dan bawa kembali. Ingin dibuat hiasan untuk Nonis. Kenapa setiap tahun ada orang yang tidak tahu terima kasih begini? Manusia sama saja. Hanya beberapa bunga mawar perlu dikatakan. Seburuk tidak tahu terima kasih. Kalau sudah merambat keluar pagar, buat apa dibiarkan utuh? Haluskan dan buang ke tempat sampah. Langsung haluskan di sini. Ini Tuan Muda. Kontrol Li Tianqui ini sungguh menakutkan kalau aku. Hai si kecil. Jangan kau tiru yang suka hianat ini. Aku yang memberimu makan, memberimu pakaian. Kalau kau berani kabur, aku akan Apa? menguburmu di bawah tanaman mawar. Menjadi pupuk bunga. Jangan berharap bisa bersembunyi di ujung dunia. Di negara A, hanya yang tidak ingin aku cari. Tidak ada yang tidak bisa aku temukan. Apakah Li Tianqui tahu aku mau kabur? Tapi kenapa dia tidak langsung membongkar? Takut ya si kecil. Jangan-jangan bisa mengerti ucapanku. Ternyata tidak terlalu bodoh juga. Orang ini lebih sulit daripada keluarga Chu. Kalau dia benar-benar tahu sekarang kabur, mungkin bukan waktu yang tepat. Panasnya sudah turun sepertinya. Aku harus tambahkan bumbu lagi. Nanti Sabtu malam jam 8 ulang tahun pacarku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Shengzuo. Harap Anda bisa datang. Tuan Muda mengirim pakaian baru lagi sebenarnya. Pakaian di Taman Mawar sudah cukup, bukan begitu? Jangan bilang begitu. Pakaian ini terlalu cantik. Pasti sangat cocok dipakai nona kita. Sayangnya nona tidak punya kesempatan memakainya keluar. Siapa bilang tidak ada kesempatan? Wah, cantik sekali. Jusing, keluarga kalian benar-benar royal. Langsung menyewa satu lantai penuh di Shengzuo. Tidak apa-apa. Katanya hari ini akan banyak pemuda datang Jusing. Banyak anak orang kaya mengelilingimu, kamu pilih yang mana? Semuanya teman. Datang untuk merayakan ulang tahunku dan memberi hadiah. Tidak ada pilihan-pilihan lah. Sungguh iri kamu punya banyak teman yang berkuasa. Bagaimana perkenalkan satu untukku dong? Kamu mau aku perkenalkan siapa? Putra ketiga keluarga Feng menurutku. Dari semua tuan muda keluarga kaya dia yang paling tampan. Baru saja aku melihatnya di luar. Nanti di pesta malam bantu aku kenalkan. Feng Shenjun, dia lagi ngapain di luar? Kayaknya lagi nunggu seseorang, lihat kanan kiri. Kelihatannya buru-buru nunggu. Feng Shenjun pasti lagi nunggu Chumian. Chumian mana berani datang ke sini? Kamu hari ini cantik banget. Terima kasih udah ngadain buat aku. Aku punya kejutan buat kamu, Xiao Xing, lihat. Siapa yang datang? Chumian, dia beneran berani datang. Datang buat cari masalah ya? Seneng gak? Ya seneng apanya? Sebenarnya aku juga nggak berharap banyak. Kupikir dia nggak bakal datang, tapi ternyata dia datang. Kayaknya dia masih peduli sama kita. Ayo. Bukannya kamu banyak yang mau tanya sama dia, aku antar kamu. Tunggu dulu Shenjun, ayahku telepon bilang. Project Xiangsheng kamu belum selesai. Bilang jangan cuma main aja.
Aduh, lihat acara udah mulai, kamu juga udah nemenin aku. Aku di sini udah siapin kamar buat kamu. Kamu selesaikan proyeknya, kirim ke ayahku baru temenin aku. Oke? Xiaoxing project ini gimana? Butuh 2 jam kan, hari ini ulang tahun kamu. Dan kita bertiga susah ketemu. Jangan sampai ayahmu kecewa sama kamu. Dia bakal ngira aku yang bikin kamu jadi jelek. Xiaoxing. Udah ada aku di sini. Cumian, kamu nggak bakal kabur. Cumian aku apanya, itu udah masa lalu. Oke, aku kerja dulu. Selesaikan urusan dulu, nanti aku temenin kamu. Oke, kamu kerja dulu. Aku bakal jaga Cumian. Nah, kamu tanya dia. Kenapa nggak mau pakai nama asli? Ada masalah apa? Ikutin dia kalau dia keluar dari kamar. Jangan biarin dia datang ke pesta. Oke, selanjutnya. Perlu sambut Cumian dengan baik. Beneran suka bikin onar. Waktu 18 tahun gitu. Udah 21 tahun masih gitu cusing. Nan, lihat. Wanita itu. Lihat yang dibawa Feng Shenjun. Dia temanmu ya? Kurang ajar banget sama kamu. Gaunnya gak bener, pakai jaket lagi, jelek banget. Asem aja. Katanya sih Feng Shenjun lagi ngejar dia. Jangan bilang aku gak kasih kesempatannya. Aku baru aja ngusir Feng Shenjun. Lagian dia sama sekali gak punya undangan pesta ulang tahunku. Maksud kamu? Ini kurang baik deh. Hari ini kan pesta ulang tahunmu. Gak mau bikin rusak ah. Lagian setiap pesta polanya sama aja. Kadang ada badut, aku juga seneng. Oke. Cewek cantik, kenapa sebelumnya gak pernah lihat di circle ini? Kamu anak siapa? Kenalan dong. Ini kartu namaku, keluargaku, punya Hitian Electronics. Keluarganya juga punya perusahaan sini. Cewek ini kenapa aku gak pernah lihat ya? Teman-teman cusing aku udah kenal semua. Kamu aja yang belum, maaf ya. Tolong tunjukin undangannya. Aku gak punya undangan, aku pacarnya Nona Chu. Dibawa masuk sama Tuan Feng. Pacarnya Nona Chu. Sekarang keluar buat minta makan gratis, gak survei dulu ya? Feng Shenjun sama sekali bukan pacarnya cusing. Kamu ngomong apa sih? Berdasarkan apa kamu bilang aku minta makan gratis? Masa masih pura-pura? Kamu bilang kamu teman cusing, aku ajak kamu ketemu cusing. Aku bisa jalan sendiri. Cusing ada apa? Banyak banget orang cusing. Dia bilang dia temanmu. Dia temanmu yang mana? Nona, kayaknya kita gak kenal ya? Kena deh. Ada apa, Nanan? Cusing, kamu gak tahu. Orang ini nyelundup ke Hotel Shengzuo. Dan nyelundup ke pesta ulang tahunmu, mau minta makan gratis. Lucu banget. Iya, udah ketahuan. Masih aja makan, gak takut kekenyangan. Iya, Hotel Shengzuo ini. Bisa-bisanya biarin orang kayak gini masuk, bikin gak enak. Aku rasa makanan ini, udah dia sentuh aku gak berani makan. Maaf ya hari ini. Ini acara ulang tahunku, bikin kalian semua kecewa. Pelayan ambil semua barang yang dia sentuh. Ya oke. Gimana nih sama si gelandangan ini? Non, aku yakin kamu pasti ada masalah. Pasti ada alasanmu gini aja. Aku suruh mereka bungkusin makanan buat kamu. Bawa pulang ya. Ini menghina aku kayak pengemis. Cusing, kamu terlalu baik sama orang kayak gini. Dia bisa nyusup ke rumahmu, bisa juga ke rumah orang lain. Jangan dibiarkan, kamu terlalu baik deh. Jangan lepaskan wanita ini. Bos Lee, saya hormat, kita semua tahu. Berbisnis di negara A tanpa bantuan Bos Lee, bisnis siapapun gak bakal besar. Iya. Bos Lee, mohon bantuannya lagi ya. Sambil menghormati saya. Sambil berharap saya mati. Apa sih yang kamu bicarakan? Saat itu aku di pasar malam. Ketemu sama pembunuh wanita. Hampir aja aku dibunuh ini. Siapa yang berani tunjuk diri? Apa?
Kamu ketemu pembunuh? Gimana ini, apa kalian yang lakuin? Bukan. Bos Lee, aku selalu setia sama kamu. Aduh, ruangan ini agak pengap. Aku mau keluar jalan-jalan, aku harap. Saat aku balik orang itu sudah tunjuk diri. Kalau aku yang tunjukin. Akhirnya. Bakal gak enak dilihat. Dia bukan yang dari Taman Kiang itu ya? Dia bukan orang gila. Kamu sudah tahu dari dulu. Tunggu sampai kamu tahu. Kamu gak boleh pergi, pasti kamu mencuri. Aku mau periksa. Lepas. Buka bajumu, aku mau periksa apa kamu mencuri. Ayo semua lihat. Apa ada yang hilang? Acara ini dimasuki orang kayak gini. Bisa jadi dia datang buat mencuri. Bener-bener kerja keras, cusing, diam aja. Cuma dorong anjing ini buat menggigit orang. Pakai jaket gede banget pasti buat sembunyiin barang curian. Cepat lepas. Kalau aku tidak mau melepas, Tidak melepas hari ini kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Pencuri, lepaskan. kalau aku melepas dan tidak ada apa-apa, kamu harus berlutut dan minta maaf. Aku? Asalkan Cumian melepas bajunya, gelang elektronik itu akan terlihat. Nanti semua orang akan tahu. Dia berasal dari daerah Kumuh. Aduh. Kenapa antingku hilang? Itu pemberian ibuku. Bisakah kalian membantuku mencarinya? Pasti kamu yang mencurinya, lepaskan, suruh dia melepas. Lepaskan. Kalau kamu melepas dan tidak ada, aku akan mengakui kesalahanku. Dengan kata-katamu itu sudah cukup. Kalau kamu, Nona Chu. Semua orang hanya ingin memverifikasi. Biarkan Nanan memeriksamu, kalau memang tidak ada. Aku akan minta maaf, oke? Berlutut dan minta maaf. Baik, aku akan berlutut dan minta maaf. Dengar tidak, cepat lepaskan. Aku akan melakukannya sendiri. Lepaskan, lepaskan. Cantik sekali. Dari mana datanya gaun cantik ini? Ternyata dia sangat cantik dengan gaun itu. Kenapa kamu mengagumi kecantikannya? Bukannya mau memeriksa? Coba periksa. Lihat siapa yang gelangnya, siapa yang antingnya ada padaku. Atau, aku harus melepas gaun ini juga? Lepaskan kalau berani, teruskan saja. Lepas semuanya, lihat siapa yang malu. Kalau begitu gaun ini harus kamu yang melepasnya. Kalau setelah dilepas tidak ada yang kamu cari, aku akan melaporkanmu menangis di media. Sekelompok anak orang kaya memaksa orang melepas baju. Berani juga menyembunyikan. Apa yang kamu lakukan? Nona Chu sangat menarik. Jangan-jangan kamu pikir pita rendahku ini bisa menyembunyikan antingmu? Baru saja, saya mendengar kabar. Polisi sedang mengejar seorang gadis yang kabur dari kawasan Kumuh. Dari tinggi sampai penampilan. Saya rasa sangat mirip dengan Nona ini. Apa kabur dari kawasan Kumuh? Aduh, saya baru saja menyentuh orang dari kawasan Kumuh. Matilah, matilah. Ya, orang dari kawasan Kumuh. Punya gembok elektronik di tangan Cusing tadi ingin melihat. Apakah dia punya gembok itu? Nona Chu, awalnya Anda bilang saya pencuri. Sekarang bilang saya dari kawasan Kumuh. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apakah dari kawasan Kumuh? Lihat saja tahu. Tidak mungkin. Mana gembok elektroniknya? Gembok elektronik kawasan Kumuh. Tidak mungkin, mana mungkin tidak ada. Gembok elektronik kawasan Kumuh itu tidak bisa dibuka sembarang orang. Anda berani memukul saya? Memukul ya memukul, apa perlu buat laporan permohonan? Wanita ini gila ya, berani memukul putri anggota Dewan Chu. Security, security. Nona, saya tidak punya masalah dengan Anda. Anda tidak punya undangan. Datang ke pesta ulang tahun saya bikin keributan. Saya hanya ingin membuktikan. Kenapa Anda malah memukul orang? Benar, security. Cepat usir wanita ini. Gaun ini memang cocok dipakainya. Bos Lee, perlu saya turun bantu? Tidak perlu, lihat saja si kecil ini. Bagaimana dia menyelesaikan salahnya sendiri. Ya.
Berani memukul orang di tempat suci. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Anda berani sentuh saya, percaya tidak? Perusahaan Anda Hetian Electronics besok akan hilang dari negara A. Berani sekali siapa Anda ini. Bisa membuat Hetian Electronics kami hilang. Saya bukan siapa-siapa tapi latar belakang saya. Mungkin semua orang di sini digabung. Tidak berani melawan. Bos Lee dia mungkin akan mengangkat nama Anda untuk mencari muka. Si kecil ini terlalu pintar sendiri. Kira-kira dengan mengangkat saya keluar sudah cukup. Tidak ada bukti siapa yang percaya kamu. Temukan waktu yang tepat untuk turun dan memberikan kesaksian untuknya. Ya, Latar belakang di belakangmu. Apa latar belakang di belakangmu? Saya Marga Xie. Apakah Marga Xie ini? Ada yang istimewa. Nona ini kamu pasti tidak tahu. Santo juga Marga Xie. Terkait kamu maksudnya adalah, dia adalah keturunan keluarga Xie. Kekayaan keluarga Xie bisa menyaingi negara. Di daerah perbatasan hampir menguasai segalanya. Kamu ingin bilang kamu adalah keturunan keluarga Xie. Chumian sudah gila ya? Jangan-jangan berpikir dengan mengada-ada seperti ini bisa mendapatkan identitas baru. Tidak perlu kembali ke daerah kumuh lagi. bukan kalian lihat gaun yang dia kenakan. Seorang wartawan. Jangan tiruan yang bagus. Saya lihat jahitan gaun ini. Tidak seperti tiruan jangan-jangan. Dia benar-benar keturunan keluarga Xie, kalau begitu. Gaya dia memang berbeda dengan orang biasa. Tapi tadi kita menyuruhnya melepas baju. Jangan-jangan. Kelompok bodoh ini malah menebak-nebak sendiri dan menakuti diri sendiri. Kamu bilang kamu keturunan keluarga Xie. Tidak apa-apa di sini. Justru adalah Hotel Santo dari grup Xie. Nan panggil manajernya ke sini. Biarkan dia mengenali keluarga Xie. Apakah ada seorang nona seperti ini? Chumian ini kamu sendiri yang datang. Nona, kamu bilang kamu memalsukan apa saja tidak apa-apa. Malahan memalsukan keturunan keluarga Xie. Level menir tidak cukup. Panggil orang yang paling berkuasa di Santo ke sini. Bos Lee, jangan-jangan dia benar keturunan keluarga Xie. Generasi keluarga Xie ini tidak ada anak perempuan. Kalau begitu dia berani berbohong seperti ini. Berani menanggung sendiri ada hubungannya dengan saya apa? Ikut saya, ngapain kamu awasi dia diam-diam? Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu tidak perlu muncul di depan saya lagi. Ya. Apakah dia benar-benar keturunan keluarga Xie? Sebentar lagi kita akan tahu. Saya menerima laporan. Ada orang yang mengaku sebagai keturunan keluarga Xie di sini. Siapa itu? Bos Huang, silakan Anda mengenali. Apakah nona ini? Putri keluarga Xie. Jangan bercanda, keluarga Xie biasa tinggal di selatan. Tidak mungkin datang ke ibu kota lagi pula. Saya tidak menerima kabar apapun. Kamu berani mengaku sebagai keturunan keluarga Xie, kamu tidak takut mati? Saya memang bukan keturunan keluarga Xie. Saya adalah penyelamat Xioran. Gagal mengaku sebagai keturunan keluarga Xie. Lalu bilang sebagai penyelamat Tuan Xie. Ayo tangkap penipu ini. Saya lihat siapa yang berani menyentuh saya. Bersikap sok. Mengapa kamu menghancurkan boneka saya? Bos Huang, jika saya adalah Anda, saya akan menelepon Xioran untuk memastikan hal ini, agar tidak merusak masa depan Anda. Masa depan saya tidak perlu Anda khawatirkan. Keluarga Xie selalu misterius. Bagaimana gadis ini bisa langsung menyebut nama Xioran, pemimpin keluarga Xie saat ini? Mungkinkah? Beritahu Xioran, Tuan Xie. saya datang untuk menagih hutang nyawa. Mengerti. Nona, Tuan Xie meminta Anda untuk video call. Bisa, tapi orang-orang di sini tidak boleh pergi. Pesta ulang tahun ini belum selesai. Mengerti, saya akan meminta orang untuk mengelilingi tempat. Kelilingi tempat dengan baik, jangan biarkan siapapun pergi ya. Saya tahu itu kamu, Chumian. Kamu benar-benar meninggalkan Pulau Angin. Saya sudah bilang saya akan meninggalkan Pulau Angin suatu saat. Chumian, kamu menyelamatkan nyawa saya. Tapi saya tidak bisa menyelamatkanmu dari kemiskinan. Jangan merasa bersalah, saya tidak menyalahkanmu. Bagaimana kamu bisa keluar? Kamu pergi. Tidak akan menangis histeris 3 tahun ini. Orang-orang di Pulau Angin sudah menganggapmu sebagai pemimpin.
Jika kamu pergi, bagaimana orang-orang di kawasan kumuh itu akan bertahan hidup? Aku akan tinggal. Mereka masih akan ada yang bunuh diri, ada yang melompat ke laut. Jika bukan karena kebencianku pada keluarga Chu, aku juga tidak akan bertahan. Itu benar juga. Hanya jika kamu bisa berdiri di negara A, baru ada kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang di kawasan kumuh itu. Jangan bicara tentang ini lagi. Sekarang kamu sudah keluar, kamu orang bebas. Pengawasan tidak akan seketat dulu, akhirnya aku bisa membalas budimu menyelamatkan nyawaku. Aku akan mengirim orang ke ibu kota untuk menjemputmu, apa yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Sepertinya tidak bisa. Kenapa? Aku sudah berurusan dengan Li Tianque. Bagaimana kamu bisa berurusan dengan sosok yang sangat berbahaya ini? Dia yang menyelamatkanku dari Pulau Angin. Ternyata dia di negara A. Hanya Li Tianque yang memiliki kemampuan ini. Seberapa jauh kamu mengenal Li Tianque? Sosok yang sangat langka dan kejam. Ayahnya Li Qingchang dulu adalah sosok yang sangat hebat. Seorang tokoh besar. Tapi akhirnya, dia mengarahkan senjata ke ayahnya dan memaksanya turun dari jabatan sekarang. Dia hanya bisa hidup santai di perkebunan keluarga Li. Terhadap ayahnya sendiri saja, dia bisa seperti itu. Apalagi terhadap orang lain. Ternyata Sioran juga tidak berani melawan Li Tianque. Tidak bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Shi untuk menjauh dari Li Tianque. Ternyata memang harus mengandalkan diri sendiri. Selain itu, apakah kamu musuh atau temannya? Saat ini masih baik-baik saja, tapi selanjutnya aku tidak tahu sosok Li Tianque ini. Sebaiknya kamu mencari kesempatan untuk meninggalkan kebun Qiang dengan selamat. Cumian, dengan kemampuanmu untuk melarikan diri dari Li Tianque sebenarnya tidak sulit asalkan kamu bisa kabur. Datang ke perbatasanku, masuk ke wilayah kekuatan keluarga Xie. Aku bisa menjamin keselamatanmu sementara di hadapan Li Tianque. Aku bisa melindungimu sementara. Aku belum membalas dendam, tidak bisa pergi ke perbatasan. Cumian aku. Baiklah, urusanku akan kuselesaikan sendiri. Kamu berhutang nyawa padaku. Hari ini lunasi hutangmu itu. Semoga dia bukan penyelamat keluarga Xie, semoga. Cumian pasti bukan, dia tinggal di daerah kumuh yang hina. 3 tahun di tempat sampah itu. Bagaimana mungkin dia penyelamat Sioran? Ternyata APA yang dikatakan Cumian benar. Dia memang penyelamat Tuan Xie. Hutang budi ini luar biasa dengan begitu. Jika dia pergi ke perbatasan, dia bisa bertindak semaunya. Merusak boneka Barbieku duduk di tempat dudukku. Tidak tahu malu itu tempat dudukku. Ya, tempat dudukmu. Aku duduk, apa yang bisa kamu lakukan? Bos Huang, jangan sampai kamu tertipu. Dia tidak mungkin penyelamat Tuan Xie. Nona Chu, apakah Nona Xie penyelamat Tuan Xie? Apakah kamu lebih tahu daripada aku? Tentu saja aku tahu, dia anak angkat keluarga Chu. Anak angkat yang menggantikanku menanggung malapetaka. Seorang sampah yang seharusnya mati di daerah kumuh. Oh, apa yang kamu tahu? Aku? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kunci elektronikmu mana? Bagaimana kamu bisa menyingkirkannya? Kamu sampah dari daerah kumuh. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Hari ini aku benar-benar melihat putri anggota Dewan Chou bisa sebegitu lancangnya. Hei, tahan wanita gila yang bicara ngawur ini. Serahkan pada Nona Xie untuk menghukumnya. Lepaskan Bos Huang. Kamu gila ya? Kamu percaya pada kata-kata penipu? Aku Putri Chu Hengming. Aku tamu kehormatan kalian. Lucu. Anggota Dewan Chu ingin mendapat dukungan dari berbagai pihak. Berani menyinggung keluarga Xie lagi pula. Ada rekaman CCTV sebagai bukti. Bahkan jika sampai ke istana presiden kamu yang tidak sopan, Nona Chu. Nona Xie, aku tidak tahu diri. Aku mengaku salah, maaf Chu Xing yang menyuruhku melakukan ini. Awalnya aku tidak ingin meragukanmu, aku mengaku salah. Nona Chu, temanmu sudah memberikan contoh yang baik untukmu. Ikuti saja. Kamu sama sekali tidak mungkin jadi penyelamat keluarga Xie. Kamu sampah dari kawasan kumuh, berani minta aku berlutut padamu. Kamu pantas. Tahan dia untukku ya. Lepaskan, kalian tahu siapa aku. Ternyata belum mati. Ayah yang dulu lama tidak bertemu. Ayah, tolong aku. Ini yang minta aku berlutut padanya. Siapa yang kamu hina? Ini adalah pinalamat besar Kilyargasia. Bos Huang, ya ada apa? Tidak tahu apa yang salah dilakukan putri saya sampai membuat Anda marah. Yang dimarahi bukan saya, tapi Nona Xie ini. Nona Xie bagus.
Nona Xie adalah pemegang kuasa keluarga Xie. Penyelamat Tuan Xie. Dan memiliki jasa besar pada seluruh keluarga Xie. Tapi putri Anda malah menghinanya di depan umum. Bahkan tidak ada permintaan maaf. Memiliki jasa besar pada seluruh keluarga Xie. Hal ini seharusnya tidak salah. Apakah orang di depan mata ini benar-benar bukan cumian? Hanya wajahnya yang mirip, jika begitu ini buruk. Menghina keluarga Xie yang sudah berabad-abad. Tentu saja menciptakan musuh besar untuk diri sendiri. Nona Xie, saya kurang mendidik putri saya. Membuat Anda marah. Benar-benar bisa tunduk dan bangkit. Apa yang kamu tunggu, cepat minta maaf pada Nona Xie. Ayah kamu gila. Kamu minta aku minta maaf padanya. Dasar bodoh. Sampai sekarang masih tidak tahu salah. Malu keluarga Chu, kau buat cepat minta maaf. Maaf? Nona Chu seperti ini. Aku ingat kamu bilang jika salah sangka padaku. Kan berlutut minta maaf padaku. Nona Xie, aku. Ada hakmu bicara di sini. Atau anggota Dewan Chu mau berlutut ganti putrinya. Orang ini sihir Nabi Cumian. Cumian bahkan tidak berani menatapku. Mana berani bicara seperti ini padaku, Nona Xie. Mengapa harus terlalu keras? Karena anggota Dewan Chu ikut campur dalam hal ini. Maka aku harus meminta Sioran tampil. Kamu dasar bodoh, masalah yang kamu buat sendiri. Selesaikan sendiri. Nona Chu kemari. Berlutut minta maaf pada Nona Xie. Maaf Nona Xie. Tulus Nona Chu. Nona Xie. Saya yang buta. Membuatmu di pesta ulang tahun saya. Merasa terhina. Maafkan saya. Nonaku, lihat apakah Anda puas? Nona ini tadi bilang saya penipu. Lalu bilang saya pencuri. Kabur dari kawasan kumuh. Bahkan mau melepas baju saya di depan umum. Kamu pikir saya bisa puas? Apa? Nona Chu melakukan hal bodoh seperti itu? Orang yang tidak bisa tenang. Meski curiga Nona Xie adalah cumian, tidak bisa menunggu dia datang. Langsung menculiknya, diam-diam pulang baru menghina dan memukulnya. Nona Chu Xing, saya datang dengan tulus ke pesta ulang tahunmu. Tidak menyangka kamu menghina saya seperti ini. Kalau begitu pesta ulang tahunmu ini jangan diadakan. Bongkar semua tempat ini. Ya. Jangan. Mau kemana? Mau apa? Nona Chu kenapa begitu emosi? Oh, kue ulang tahun belum dimakan ya? Ayo. Saya traktir. Nona Xie, kamu ini agak keterlaluan. Aduh, tangan saya licin. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Cantik ya? Di antara mereka, pasti kamu yang paling dipuja. Kamu nanti masih bisa punya hari seperti ini? Kamu mau apa sebenarnya? Ingin melihatmu dipermalukan, ingin membuatmu tidak nyaman. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Nona Xie, hari ini memang salah putri saya. Nanti saya akan bawa hadiah tebal datang berkunjung. Nonaku, saya benar-benar tahu salah. Maaf, saya minta maaf. Lepaskan saya. Baru segini sudah tidak tahan? Kamu juga merasa diinjak-injak dan dihina. Chu Xing, kamu sebenarnya bisa lancar-lancar saja mengadakan pesta ulang tahun ini dengan baik, tapi kamu sengaja menggoda aku. Apa kamu merasa dirimu sangat pintar? Aku bilang padamu, aku tahu.
Bocah berambut perak itu suka padamu. Aku sengaja memintanya untuk memberikan kesaksian palsu. Aku sengaja memancingmu. Kamu sendiri yang cari masalah denganku. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu? Tebak dong. Kamu adalah Cumian. Xie Xiangla tidak akan begitu licik dan berencana untuk melawanku. Cumian. Siapa itu Cumian? Bodoh sekali. Mengatakan hal tentang Cumian di depan semua anak-anak kaya dari ibu kota. Di depan keturunan keluarga Xie. Apakah kamu ingin seluruh negara mengetahui? Aku sudah membesarkan seorang anak angkat untuk melindungimu dari bencana. Pesta ulang tahun ini mungkin akan terus diingat oleh Chu Xing sampai hari kematiannya nanti hari ini. Sebaiknya sampai di sini saja Dewan Chu Xing. Anda harus benar-benar mengurus putrimu. Jika bahkan anakmu sendiri tidak bisa diatur, bagaimana bisa menjadi anggota parlemen yang berjuang demi rakyat? Tapi kue hari ini memang enak juga. Jadi aku ucapkan semoga Chu Xing setiap tahun ada hari ini. Setiap usia ada saat ini. Ayah, dia bilang dia. Dia tadi bilang dia adalah. Cukup, jangan bicara. Dia bukan Cumian. Jika dia adalah Cumian, dia tidak akan mati di kawasan kumuh. Yang celaka pasti aku. Lihatlah hari ini dia muncul, betapa banyak penderitaan yang kualami. Cumian lahir di tahun bulan dan tanggal yang sama denganku. Itu yang kamu katakan pada ibu. Dia dilahirkan untuk melindungiku dari bencana. Awasi dengan cermat Miss Xie tadi. Lihat siapa saja yang dia temui, kemana dia pergi. Apa yang dia lakukan. Saya mengerti Dewan Chu, saya pergi. Harus dipastikan apakah Miss Xie ini adalah Cumian atau bukan. Tidak disangka sesuatu yang diambil secara acak dari tebing kumuh ternyata cukup berguna juga. Cara kerjanya cukup bagus. Bos Li sangat menghargainya. Barang bodoh ini pakai cara bodoh begini. Aku malah mengaguminya. Anda pasti marah sama yang di Qiangyuan itu. Gak langsung pakai nama Anda kan? Kirim foto dan video hari ini ke aku. Ia bilangnya gak ngagumin. Gak ngagumin sampai minta foto sama video. Setelah foto dan video dikirim ke aku, hapus semua yang ada di HP kamu. Satu pun gak boleh disimpan. Iya Bos Li. Kayaknya agak aneh nih cewek di Qiangyuan ini. Gimana mungkin dia jadi penyelamat Xioran? Dia ini punya berapa wajah sih? Sekarang jadi orang miskin di kumuh sebentar lagi. Jadi pembalas dendam yang bermusuhan sama keluarga Chu sekarang. Jadi penyelamat keluarga Xie. Selidiki dalam 3 hari. Kenapa tiba-tiba nyari kerja lagi? Hal penting begini kenapa gak bilang dari dulu? Tuan ketiga aku tunggu di samping mobil. Baru lihat anggota Dewan Chu bawa Nona Chu Kiliar. Baru tahu ada masalah ini, aku langsung cari kamu. Aku cuma tahu ruangannya berantakan. Yang lain gak tahu. Xiao Xing udah pergi, Cumian mana? Lihat Cumian gak ruangan berantakan. Cumian gak mungkin terluka kan? Tuan ketiga ngomongin siapa? Sudahlah, sama kamu juga gak bakal ngerti, aku turun cari dia. Penuh. Penuh apa penuh? Lift ini jelas-jelas masih banyak kosong. Bos Li bilang penuh ya penuh. Kalian ini gak punya akal ya, orang apa sih? Akal mending kalian pulang cari tahu dulu. Di negara apa itu akal? Kalian siapa berani begitu? Tuan Li. Kita tunggu yang berikutnya. Lumayan masih ada yang ngerti. Tuan ketiga kenapa kamu manggil sama Mirka? Kamu kan tuan ketiga dari grup Feng, dia itu Li Tiankue. Apa pria tadi itu? Berkuasa besar, pembunuh tanpa ampun. Li Tiankue. Padahal gak kenal sama Li Tiankue, kenapa Li Tianfa pakai tatapan begitu ke aku?
Di dunia ini, selalu ada yang terlahir beruntung. Seberapa nakal dan manja pun, selalu ada yang jagain pulang. Chu Hengming, kamu tidak relakan. Chu Mian, jalan ke depan masih panjang. Mengganti kue dengan alkohol. Selamat ulang tahun ke-21. Selamat ulang tahun. Bodoh sekali. Tidak menyangka efek samping bir ini cukup besar. Bulan ini bersembunyi di balik awan gelap, bahkan bintang pun tidak ada. Sungguh sepi. Chu Mian, jadi kamu memang bernama itu. Kenapa namanya begitu? Mungkin aku tidur panjang. Ada yang bisa bangun panjang aku mati. Chu Xing bisa meminjam nyawaku. Hidup terus. Tidur panjang bangun panjang. Kamu siapa lagi? Kenapa mabuk sampai tidak kenal aku? Kamu dan si Feng itu ada hubungan tidak jelas. Feng siapa? Feng Shenjun. Apa tidak kenal? Bagus kamu tanya aku. Siapa aku sekarang aku kasih tahu. Kamu siapa? Aku laki-lakimu. Kamu bilang kamu temanku. Kamu ucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku laki-lakimu. Tidak bilang ya sudah. Kamu ingin merayakan ulang tahun. Nyalakan api. Cantik sekali. Cantik kan? Kebetulan sekali. Ada yang ulang tahun sama denganku. Namanya juga sama. Ini untukmu. Asal kamu manis di sampingku mau apa? Bisa kuberikan. Bagus sekali. Orang ini sangat beruntung. Tidak menanggung bencana untuk Chu Xing. Masih ada yang menyalakan kembang api untuknya. Tidak seperti aku. Tidak ada yang menyalakan kembang api untukku. Dan tidak ada yang memelukku pulang ke rumah. Bos Lee sudah larut malam mau pulang. Ayo pulang.
Bos Li yang biasanya modi, ternyata bisa begitu peduli pada seseorang, memberikan jaket dan memeluknya. Kepalaku sakit, seharusnya tidak minum alkohol. Sekarang aku tinggal di rumah orang. Bagaimana kalau minum alkohol sampai lupa tugas? Bukankah aku di lapangan sepak bola, kenapa sekarang di Taman Kiang? Li Tianqui, kenapa dia ada di sini? Mau kemana?